Ganun po ako kita-kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah orang yang sering berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadis mengucapkan salah satu ucapan adalah orang yang paling dekat besok dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti adalah orang yang sering duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sana diucapkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang hadir pun selalu membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan seperti ini kita hadirkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ingat bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, supaya kita menjadi umat yang diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok di akhirat sebagian ada orang yang mengaku umat Rasul, tapi mereka ini belum tentu diakui menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam badannya, di dalam jasadnya, di dalam perilakunya, di dalam batinnya tidak mencerminkan ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga secara tidak langsung mereka mengeluarkan dirinya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yaitu ada salah satu dosa yang sangat besar dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menyebabkan seseorang ini mendapatkan suri pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati mu'afina 'anillah illa al-mujahidin. Setiap umatku pasti setiap dosanya bisa diampunkan sama Allah. Tapi ada salah satu macam dosa yang Allah sulit ampunkan dosanya. Sulit ampunkan dosa. Dan ini sering terjadi di beberapa tempat. Dan tanpa kita sadari kita termasuk orang yang mujahirah disebut, atau mujahid dalam bahasa Arab, atau yang disebut nama hadisnya mujahidun. Dalam hadisnya disebut namanya mujahidun, kesenjangan. Apa mujahidun tersebut yang disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu orang mujahid? Yang mana orang tersebut yaitu malam dia melakukan dosa atau dulu pernah dia melakukan dosa. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kita pernah berdosa apa? Pastinya. Kita itu bukan malaikat. Pasti jawab. Pasti. Pasti kita pernah melakukan dosa. Pasti. Dan orang tidak pernah bisa terlepas daripada dosa. Itulah anak Adam. Anak Adam ini tidak bisa terlepas daripada dosa, dan sebagian mereka yaitu yang mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan seperti itu Rasul yang mau kembali kepada Allah. Ketika dia kembali bisa jadi dia memang kembali kepada Allah, tapi dosanya pun dikembalikan juga sama Allah. Dia kembali kepada Allah, tapi pun dosanya bisa juga dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan dalam hadis disebut namanya mujahid. Namanya mujahid.
Sekarang lagi ngetren anak-anak muda, kalau bahasa disebutnya namanya anak hijrah. Betul atau tidak? Disebut bahasanya kalau zaman sekarangnya anak-anak hijrah. Anak muda yang mana berbondong-bondong mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa hal yang mereka lupai. Belajar ngaji, belajar ilmu, belajar sholat, belajar ilmu, belajar. Ada ulama yang kampungnya dia harus belajar. Apa mujahid ini? Kata Rasulullah SAW, mereka pernah melakukan dosa atau malah melakukan dosa dalam hidup tersebut. Lalu waqad satarahullahu alaihi. Allah sudah tutup dosa, tidak diumpat. Allah sudah tutup, dirampung sama Allah. Orang tak tahu, tak ingin bahwa dosa itu. Tidak ada yang tahu. Hatta tetangga, keluarganya dan bahkan istrinya tak tahu dia buat dosa. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia pakai baju gamis, dia tak tahu sama istrinya tadi sudah ngomong kemana. Udah ditutup sama Allah. Tetapi malam dia sudah buat dosa, paginya dia duduk sama temannya, dia bercerita, bulan tadi malam saya melakukan dosa ini dan dosa itu, dosa ini dan dosa itu. Apa yang terjadi? Ini kata Rasul, dosa yang paling sulit diampunkan, dosa yang sudah Allah tutup, lagi dia keluarga dia sendiri dia ceritakan. Jadi kalau kita sudah pernah dulunya pasti pernah buat dosa, siapapun kita, terlebih seorang perempuan tidak dianjurkan bercerita kepada suaminya atau seorang suami bercerita kepada istrinya masa lalu yang buruk, atau kepada temannya dia mengatakan dulu saya seperti ini, tapi alhamdulillah begini dan begini. Dulu saya ini minum 5 botol. Botol apa? Botol parfum kecil kan? Maksudnya botol yang besar. Dia katakan dia buka. Allah sudah simpan harapan, udah gak kecium tuh bang. Dan saya yakin kita semua punya aib seperti itu. Maka itu hal tersebut jangan pernah kita banggakan. Banggakan ibadah saja dilarang, apalagi banggakan dosa. Banggakan ibadah, tahu saja. Ya, saya sudah tadi malam sholat tahajud, dia bangga, sombong. Beda tahajud binikmat, beda tahajud binikmat. Dia ucapkan seperti itu, dia bangga, dosa. Tapi ini dia banggakan, dosa dia banggakan. Ini yang lebih bahaya. Disebut namanya mujahid dalam bahasa hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini pada malam hari ini kita lanjutkan lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita di tempat ini yaitu dari panjangkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berharap kepada Allah bisa minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW dan natap wajah Nabi Muhammad SAW dan bisa melihat mana Abu Bakar, mana Sayyidina Umar, mana Sayyidina Bilal, atau kita bisa berbaris dengan mereka. Yang kita sering-sering dengar namanya dalam hadis, siapa orang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Nah itu kita sering-sering dengar, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan mereka. Amin. Semoga istri kita juga bertemu dengan istri-istri para Nabi, Sayyidah Khadijah, istri anak Nabi Sayyidah Fatimah, dan istri Nabi Sayyidah Aisyah. Banyak orang-orang soleh, istri-istri para sahabat radhiyallahu. Bahkan semua mereka soleh. Semua mereka soleh. Semua mereka soleh. Yang kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang ke-18 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Abi Dzar bin Junadah wa Abi Rahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa qawlin nasa bi qawlin hasan wa qawli wa qawla hadith hasan wa qawli hasan sahih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diambil dari dua sahabat yang bernama Abu Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah, yang sering nanya tentang Masjid Aqsa, salah satu beliau. Abu Dzar ini sering nanya tentang Masjid Aqsa. Bagaimana ya Rasul, Masjid Aqsa begini? Nah, dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana dilakukan Masjid Aqsa? Juga dikatakan. Ya Rasulullah, mana kita dianjurkan bersafar? Nah, dikasih tahu. Mana lebih afdal kita begini tentang Masjid Aqsa? Banyak bilangnya nama Abu Dzar, dari bangsa atau kelompok atau kabilah Al-Ghifari. Kelompok Al-Ghifari.
sudah dikasih tahu sama Rasulullah SAW, ya Abu Dhar, jangan kau tampakkan Islam kau karena masih sedikit. Ini Abu Dhar, kata dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak kuat ya Rasul, nggak kuat saya Rasul. Langsung dia di depan Ka'bah dia bersyahadat. Masih sepi orang masuk Islam, belum rapi, masih sepi. Langsung syahadat di depan Ka'bah, digebukin sama Abu Jahal, dipukul. Di sana datanglah paman Rasul yang bernama Abbas. Dia mengatakan, jangan kau pukul dia. Ini dari penduduk Ghifar. Ghifar ini adalah jalur di pertengahan kalau orang Mekah mau berdagang ke Syam. Dia di sini. Kelompoknya dia menguasai di sini. Dan dia termasuk ketua kabilah di sini. Abu Dhar. Kata Abbas mengatakan, jangan kau pukul dia Abu Jahal. Dia ketua kabilah ini bahaya nanti. Perdagangan kita macet nanti banyak. Diingatkan orang-orang jahiliyah. Walaupun pada saat tersebut paman Nabi pada saat tersebut sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan dibahaya. Diingatkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir karena mereka cinta dunia. Diingatkan bahaya nanti dunia kau macet nih. Macet nanti dunianya. Akan terjadi. Jadi udah ditemukan. Bangun sampai tak sadar. Jawaban di kompleks atas itu. Habis itu tak kapal-kapal baru masuk Islam. Gimana kuat imannya sahabat bisa bingung makanya sebenarnya sahabat harus kita taruh di atas kepala kita. Sampainya jadi jangan heran seorang tabi mengatakan yaitu debu mudanya sahabat itu afdal daripada para tabi. Iman mereka itu sesuatu. Iman mereka itu kuat sekali. Apa yang terjadi? Balik lagi Abu Dhar balik digebukin lagi. Habis syahadat digebukin lagi. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang Yahudi, gak senang lihat begini. Digebukin lagi, dipukulin. Dan jangan bilang lagi. Lalu semua orang hampir mati. Dibawa ke depan Rasulullah SAW. Sejak Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Dia sudah kembali ke kampung. Balik ke kampung. Nama adiknya namanya Unaisan. Nama adiknya saudara namanya. Balik ke kampungnya, begitu dia balik, baru dia balik ke kampungnya. Baru sampai anggaplah di Montong tempatnya di Ghifar. Dia baru masuk Islam di Makkah. Baru sampai ke Montong, semua orang masih menyembah berhala. Dia ajak orang masuk Islam, saking kuat penyampaian imannya. Sampai irisan seseorang masuk di hati, setengah kampung masuk Islam sebagainya. Orang hebat, sahabat didikan Rasul, ngajinya langsung sama Rasul, natap wajah Rasul, ngaji langsung sama Rasul, melihat akhlak Rasul, bagaimana perilaku Rasul, bagaimana dia lihat langsung. Padahal baru masuk Islam, baru balik ke kampungnya, dia tidak diam. Bukan di sini tidak digebukin, di kampungnya kan kadang-kadang orang malu. Saya tahu aib saya nanti, saya preman nih. Itu masa saya banyak masuk orang Islam, langsung dia orang subhanallah, setengah kampung masuk Islam. Ini kerjaan para sahabat, perilaku sahabat mereka baru masuk Islam. Bagaimana Islam itu ada di badan orang, ada di badan orang. Sekarang tugas kita ini ada agama dalam diri, iman dalam kita. Bagaimana orang Islam juga beriman lebih banyak dengan kita. Itu tugas kita. Kita dianjurkan perilakunya sahabat Rasulullah. Salah satu yang disebut di sini namanya dari hadis yang diambil dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Jabal apa itu Jabal? Jabal apa itu? Jabal Uhud. Yang pernah naik haji ada Jabal Uhud. Ini Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, beliau pernah dapat langsung sama Rasulullah SAW. Dan ini sunnah kita ucapkan. Yang belum pernah ucapkan sunnah diucapkan kepada setiap orang. Rasul pun mengucapkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kata Rasul, wahai Mu'adz, inni la uhibbuka. Tahu kita, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Dia katakan, wahai Mu'adz, aku mencintai. Sunnah kita ucapkan. Kita ucapkan sama saudara muslim kita, wahai fulan, saya mencintai kau.
Sunnah kita ucapkan. Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Wahai Mu'adz, saya mencintai kau. Rasul pun mengucapkan seperti itu. Kita dianjurkan pun mengucapkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang tidak boleh yang belum halal. Saya suka sama kamu. Nah, ini nggak boleh. Belum waktunya. Nah, ini harus sudah nikah. Harus saya suka jelas. Tapi kalau belum halal jangan suka-suka. Jangan dia mengatakan saya suka kamu. Jangan. Jelas jangan. Bohong semuanya. Jelas bohong. Nanti kalau dia berani datang ke rumah orang tua kita itu laki asli. Laki asli kalau dia berani ketemu sama orang tua kita itu orang jujur. Dia berani berhadapan kepada orang tuanya, baik bapak atau ibunya, dia ngomong seperti ini, itu benar-benar laki. Tapi kalau dia ngomong di belakang, saya suka sama kamu, ada yang bohong. Bapak-bapak itu sering bohong kan? Pernah. Ini kan Rasul mengatakan, kita nanti ucapkan sama teman kita, wahai bukan anak ibu, saya suka sama kamu. Wahai bukan, kenapa kau suka sama dia? Saya suka kau suka sama dia karena dia rajin sedekah. Kenapa kau suka sama dia? Karena dia rajin taklim. Kenapa kau suka sama dia? Karena dia rajin, dia itu silaturahmi. Kenapa kau suka? Dia suka kebaikan-kebaikan yang ada dalam badan seorang teman yang bersama. Jelas. Ibu-ibu juga mengucapkan, Bu, saya suka sama kamu. Ibu sama ibu. Cuma maksud suka di sini suka iman, suka sama saudara muslim, bukan suka sama suka itu, bukan biasa. Tidak boleh laki suka sama laki, bukan itu. Saya boleh cerita apa tidak? Boleh. Ini pengalaman saya ceritakan di motor, tapi tidak boleh bawa keluar masjid. Atau diceritakan di luar masjid. Ini pengalaman pribadi saya. Saya punya murid telepon ke saya. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya kata, Ustaz, Ustaz ingat nggak murid Ustaz yang ini? Saya ingat. Kemana dia? Saya kata, kemana dia? Kata dia pengen ketemu Ustaz. Dia mau datang ketemu Ustaz. Saya katakan, nanti ketemu hari Senin jam 10. Saya katakan seperti itu. Sudah datang? Iya. Nanti kata, ini saya punya murid, biasa dia jemput saya, biasa dia dari mana? Dari mana? Ganteng, orangnya apa? Ganteng, tinggi besar, ganteng, putih. Begitu dia datang ke saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia pakai masker, saya nggak tahu. Dia salam ala masker, suruh buka masker, bukan ada maskernya. Ya Allah, kemana saja nggak pernah kelihatan. Nangis dia terus. Ada apa? Mana yang jemput saya kemarin? Kenapa nggak ikut? Saya jangan ketemu Ustaz, dia jangan, saya cerita aja. Apa yang mau diceritakan? Ada berita. Boleh saya cerita sekarang? Saya lihat rambutnya sudah pirang, berubah warna rambut, warna pirang, warna kuning. Kan lagi model sekarang warna rambut. Jangan sampai anak kita gampang warnain rambut katanya. Sudah dikasih hitam dia warnain lagi kuning, habis kuning coklat, habis coklat macam-macam warna. Macam-macam. Ada yang seperti itu apa tidak? Banyak tren sekarang. Jangan kasih. Jangan. Kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus? Nanti dia masuk dalam posisi dia kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu. Lama-lama kalau sudah orang mulai pirang rambutnya, dia mulai senang membuka jilbabnya, ingin diperhatikan kepada orang lain. Kalau sudah ingin diperhatikan kepada orang lain, ini yang sangat bahaya. Dia membuka auratnya di depan seseorang, ini yang membahayakan orang tuanya. Kalau orang yang tidak melarang dia, orang tuanya pun tidak berdosa. Dia mendorong ayah dan ibunya ke dalam api neraka. Sudah diingatkan, sudah diberitahu. Hati-hati sekali. Dia melihat jalan keluar dari rumahnya pakai kerudung, sampai sekolah dia buka kerudung. Supaya dia lihat rambut saya bilang nih anak kaya dari. Apa yang terjadi? Murid saya datang ke rumah. Saya lihat ada orang ramai. Kata dia, kata Ustaz saya ini mau bicara pribadi. Oh iya, ayo kalau gitu saya antar kita bicara di pondok saya. Saya bilang, kebetulan pondok saya sepi waktu itu, tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang sama sekali. Maka duduklah dia pada saya, berdiri di depan saya. Maka saya bilang sama dia, apa maju depan dikit.
Sampai hampir jemput saya ketemu jemputnya dia. Cerita sekarang. Di aula sana besar, sepi orang tinggal saya berdua. Dan saya dibonceng ke sana sama dia. Saya ingat saya dibonceng sama dia kan. Cerita. Lepas fotonya saya bilang, dia pakai topi begitu, tapi apa yang gini? Hah? Yo, apalah namanya saya kurang tahu. Sudah pada saat tersebut, maka saya katakan sama dia, cerita, apa kau cerita? Nangis juga. Habis itu saya sudah cerita nangis. Ada masalah di rumah? Ada masalah besar. Apa masalah? Ada masalah besar. Apa masalah? Cerita apa cerita bawakan apa yang mungkin saya bisa jadi obat kan jadi tahu resep. Kata dia, Pak Ustaz, saya suka sama laki. Oh, saya bilang saya berdua di sana. Sudah saya dibonceng, berdua saya yang takut sekarang. Mulai saya agak takut pada satu saat. Nama orang datang minta nasihat, saya tidak tolak. Sunnahnya Rasul kalau ada orang minta nasihat, bukan berikan nasihat. Cuma posisi sekarang saya merinding. Karena penyakit itu menular. Atas biadaku. Tapi Ustaz, saya ini suka sama laki kalau dia tidak suka sama laki. Bingung saya pas dia ngomong seperti itu. Maksudnya apa? Saya suka sama laki kalau dia suka sama perempuan, tapi kalau dia suka sama laki saya tidak suka. Maksudnya dia suka sama laki yang normal. Kalau laki suka sama laki dia tidak suka. Kalau laki masih normal suka sama perempuan baru dia suka laki. Jelas seperti itu. Dalam hati saya masih normal. Syukur saya bilang. Ujian memangnya orang jadi ustaz banyak ujiannya. Saya nengok kanan kiri belum datang murid saya lagi. Saya bilang agak belakangan dikit ya. Takut dia nyentuh kita kena rumah kan. Lalu dia aja kita datang. Saya mau lurusin kaki saya bilang. Iya Pak Ustaz saya bilang. Ada saat tersebut dia ngomong, Pak Ustaz, saya kalau tidak dapat jawaban dari Ustaz saya bunuh diri. Kata dia, kalau saya tidak dapat jawaban dari Ustaz yang memuaskan, saya bunuh diri. Saya sekarang yang salah. Kalau saya begini, kalau saya tersebut, saya berdosa biar orang bunuh diri. Kenapa kau bunuh diri? Ibu saya sudah gantung diri, Pak Ustaz. Dia udah nikah, dia gantung diri. Ayah saya tidak perpanjang. Intinya keluarganya, istilahnya dia broken home bahasa. Broken home apa? Bahasa katanya loh. Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Semuanya kalian tahu? Hah? Iya, bapaknya sudah sumpah rumahnya sudah banyak masalah. Ayahnya begini, adiknya begini, ibunya gantung diri, banyak masalah semua. Hebat benar masalah. Mungkin. Maka pada saat tersebut kalau saya tidak bisa jawab pertanyaan yang sulit, biasanya saya tawasul sama saya punya guru. Saya tawasul. Ya Allah, orang ini datang perintahkan, tidak mungkin kau gerak ke sini. Saya kirim Fatihah bukan Rasul. Saya kirim Fatihah bukan guru. Baru saya jawab. Terserah apa saya punya jawaban, dia menerima apa tidak saya jawab. Tapi saya kirim dulu supaya tak salah kan. Kalau sudah terdetek tak bisa jawab, biasanya saya seperti itu. Pada saat tersebut yang ngomong, Pak Ustaz, saya ini kalau tidak dapat jawaban saya bunuh diri. Oh iya, tenang sebentar. Engkau kalau bunuh diri, dihukum dihisap masuk neraka. Tanpa hisap langsung. Kalau ditanya malaikat Malik, bunuh diri, silakan langsung masuk. Tidak pakai tanya-tanya, kalau bunuh diri itu langsung masuk neraka. Langsung masuk neraka. Saya jelaskan sedikit bagaimana pentingnya bertobat kepada Allah. Apakah saya bisa berubah? Kok bisa? Diterima tobatnya? Diterima. Bagaimana caranya? Maka saya tanya sama dia, apakah kau ada perkumpulan? Oh, saya sering ngumpul Pak Ustaz. Di mana kau ngumpul? Tuh di Jalan Lingkar jam 12 jam 1 saya ngumpul di bawah apa namanya begitu? Bola. Di sana saya punya grup laki-laki. Banyak. Kata dia. Tapi saya tak pernah lihat, tapi kata dia pernah ngumpul di. Ada
rutinitas itu dari dulu. Ini yang bahaya. Sering ngomong, dia sebut tempat-tempat dia ngomong. Sekarang saya bilang sama dia, berhenti ngumpul sama orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana? Cari teman-teman yang baik. Dan yang kedua, belajar paksa diri suka sama perempuan. Belajar. Ya Allah Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz bukan belajar lagi. Saya kalau di lampu merah ngelihat laki sama perempuan boncengan yang saya lirik laki ini. Syukur bukan perempuannya. Kalau kita kan masih ngelirik apa? Perempuannya. Ada yang lirik laki di sini. Inilah ujian pada saya. Maka saya sampaikan pada saya. Kata saya tanyakan, tidak pernah. Sampai saya ngomong apa ada, tidak pernah pegang siapa seorang perempuan ada itu. Ya Allah Ustaz, mati seluruh. Sudah semua saja. Tapi kalau sama laki itu saya takut saya blank. Ada saya. Maka saya berikan jawaban. Ini loh, ini terus begini loh nasihat terus begini sampailah pada saat. Karena saya agak takut pada saat tersebut lama nangis lagi pada saat tersebut. Banyak yang keluarkan air mata. Saya belakang pada saat tersebut ambilkan dia ini nangis lagi ingat ibunda. Maka saya pancing bagaimana ingat ibunya, bahwa ibunya dulu berjuang. Kau ini satu-satunya anak yang sampai kecil orang tua. Doakan orang tua. Kita langsung sekali. Apa yang terjadi? Maka dia bangun pada saat itu. Begitu dia bangun, dia meminta pamit sama saya, Ustaz, kalau itu saya mau pamit sama pulang. Ustaz, itu sakit jangan. Nanti ada yang ikut saya lagi. Atau itu saya salam. Jangan salaman saja. Jangan COVID sekarang. Ternyata ada manfaat di sana. Sebab bukan saya tak masalah. Saya takutnya itu pada saat tersebut. Nah ini kita mengucapkan kepada saudara muslim kita sunnah, hukumnya sunnah. Saya suka sama Anda, saya suka sama kamu, saya suka sama sunnah mengucapkan seperti itu. Tetapi akhir daripada ucapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, dia ucapkan saya suka engkau, fala tada', jangan kau lepaskan setiap engkau salat, taqul fi duburi kulli salatin. Setiap engkau salat jangan lupa kau ucapkan satu zikir. Setiap engkau ucapkan ini kau dijamin masuk surga yang besar utamanya. Apa kata Rasul? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang biasa kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mungkin kalau kita baca ta'inna, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini yang diajarkan terus. Habis dia ucapkan saya suka, dia masukkan nasihat. Itu tanda orang suka, dia sering memberi nasihat. Kalau ada orang sering memberi kita nasihat, orang tua nasihat kita, tandanya orang tua sayang sama kita. Bukan dia benci sama kita. Ini kadang-kadang anak kalau dinasihat sama orang tua, dia merasa dirinya nggak disayang. Orang tua saya nggak ngerti zaman sekarang begini. Loh, orang yang paling sayang sama kita adalah kedua orang itu. Makanya kita dianjurkan Bapak Ibu, setiap habis sholat jangan langsung berdiri, tak ada zikirnya. Kita dianjurkan habis sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya Pak Ustaz? Ya Allah, bantulah saya untuk mempermudah zikir, mengucapkan kepada Engkau. Zikir apa yang dimaksud ini? Zikir yang paling utama yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat ini. Itu yang masih mudah. Ada zikir kan dibantu. Zikir memang iya, Allah SWT. Tapi yang lebih utama di sini mengucapkan akhir hayat itu dibantu sama Allah. Wa syukrika wa husni ibadah, dan dibantu pandai bersyukur kepada Engkau dan jadikanlah saya punya ibadah bagus. Ini nasihat dari Rasul kepadamu. Jadi ibu jangan tinggalkan ucapan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak Ustaz, saya sudah di rumah, Pak Ustaz. Suami saya sudah masih bagus banget. Tapi ibu jangan lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya minta ya, sebelum Bapak tulis. Masyaallah. 2 menit. Ya.
Saya mau ajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, amalan dari Rasul yang Rasul ajarkan kepada Mu'ad. Doa lunasi utang. Ada yang punya utang nggak di sini? Angkat tangan yang punya utang. Hah? Angkat tangan dulu, yang punya utang angkat tangan. Angkat tangan saja. Yang punya utang angkat tangan. Ini diapakan doa. Hah? Yang nggak angkat tangan nggak punya utang. Berarti yang nggak angkat tangan, yang angkat tangan minjem sama yang belum angkat tangan. Habisnya saya suka angkat tangan, nanti minjemnya nanti. Kau usah semua kita berutang. Sahabat berutang. Inilah dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis dijelaskan. Sahabat itu ada berutang. Bahkan Rasulullah SAW pernah berutang. Nih, lihat. Perhatikan Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu masuk tangan di belakang. Masuk tangan. Doanya saja kita ajarkan. Ya Allah. Yang penting jangan berutang di bank subuh itu. Saya sudah sampaikan di beberapa kajian saya, berhenti pakai itu, berhenti berhutang di bank. Pokoknya yang ada hutangnya berhenti. Sumpah itu, nggak berhasil sesuatu kita. Mu'ad ya Mu'ad, takhalabta anil Jum'ah. Rasul bertanya, Mu'ad, agak telat kau sekarang Jum'atan. Ada apa? Agak belakangan nih. Kenapa telat Jumatan? Karena sahabat dulu zaman Rasul gak ada yang telat Jumatan. Yang terakhir datang itu khotib sunnahnya. Yang terakhir datang sama khotib. Kalau zaman sekarang, kalau khotib terlambat datang pasti diomongin. Betul atau tidak? Dan harus khotib di belakang benar mimbar. Itu tulisan persyaratan lagi. Betul atau tidak? Padahal sunnahnya khotib itu terakhir-terakhir dia datang. Terakhir, itu sunnahnya khotib. Makanya dalam riwayat tidak kita temukan qobliyah Jumat. Rasul tidak ada qobliyah Jumat. Rasul qobliyah Jumatnya di rumah. Rasul itu naik langsung. Bukan tidak ada qobliyah Jumat. Ada qobliyah Jumat. Tidak ada riwayat kalau kita cari. Karena sahabat tak lihat. Salat sunnah itu di rumah. Rasul itu datang langsung naik kita. Kalau di sini kalau khotibnya bagaimana? Datang dulu. Dua sama. Kalau saya begitu, kalau kita terlambat ngomong, masa jadi khotib terlambat tidak mencontohkan. Padahal sunnahnya nyontoh ini di belakang itu sunnahnya. Banyak sesuatu kebiasaan yang salah, sesuatu yang kebiasaan yang kita anggap benar padahal dia salah. Terbiasa sesuatu, sehingga terbiasa sesuatu. Dia katakan, ya Mu'ad, takhalabta anil Jum'ah. Terlambat. Kenapa? Karena Rasul. Kok bisa tahu Rasul Mu'ad datang terlambat? Kenapa? Karena Rasul datangnya terakhir. Itu. Kalau Rasul datangnya awal, nggak mungkin dia ada belakang cek-cek. Nggak mungkin. Rasul datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena beliau jadi khotib. Dan sunnahnya khotib langsung jadi imam. Yang khotib langsung jadi imam. Di sini khotib langsung jadi imam. Bagus. Alhamdulillah. Ditanya, ini pertanyaan selesai Jumatan. Saking perhatiannya Rasul sama sahabatnya. Diperhatikan kalau sahabatnya begini. Itu tanda orang beriman. Kenapa kok ditanya? Tapi pribadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang nasihat engkau terang-terangan di depan orang, itu bukan nasihat, tapi mempermalukan engkau. Jelas? Mempermalukan. Tapi kalau dia ngomong pribadi, ini kan Rasul ngomong pribadi, ya Mu'ad. Makanya makinan, kenapa agak terlambat Rasul itu? Jika dia katakan kepada Mu'ad, kenapa terlambat? Kan malu. Apa katanya Mu'ad? Ya Rasulullah, aliyah ini di funan Yahud, walau Yahud biadi syai'in, fakhudhu. Kata dia, wahai Rasul, saya ini punya hutang sama orang Yahudi. Sahabat berhutang sama orang Yahudi. Cuma orang Yahudi ini, sifat orang Yahudi ini suka nagih. Suka nagih. Itu sifat apa? Yahudi. Kalau dia diutang suka kan? Nah, jadi kalau ada orang yang diutang sering nagih, jelas nagih aja ini. Ada kata Ustaz, ini sifat aku ini. Cuma sifat Yahudi ini belum jatuh tempo sudah nagih. Itu sifat Yahudi. Belum. Misal kita janji tanggal 10, 3 hari sebelumnya sudah masuk cek SMS. Ingat tanggal 10. Ini sifat-sifat.
Jelas, udah diingatkan. Udah diingatkan. Kan ada yang seperti itu kan? Diingatkan. Belum tanggalnya. Belum tanggal hanya hari-hari. Sudah ditagih. Itu memang sifatnya orang apa? Yahudi. Ini dijelaskan. Sampai Mu'adz takut di Jumatan. Seorang sahabat takut, dia kata, takut ya Rasulullah. Takut, ditagih. Saking keras tadi. Kalau dia ditagih sekali sih nggak apa-apa, nggak takut cuma. Ini tiap hari kadang-kadang ditungguin depan masjid. Itu sifat apa? Tapi sifat Yahudi juga yang kadang tidak suka bayar utang. Jelas? Tidak suka bayar utang. Hati-hati. Dia mungkin senang pas bayar utang nanti disalahin. Jangan nagih kata Ustaz. Apa namanya sifat orang Yahudi dia mau bayar. Justru sifat orang ini membayar utang. Senang kita bayar utang. Jelas? Bayar utang. Ini hobi anak utang dia kalau bayar. Ada yang seperti itu apa tidak? Ada yang hobinya berutang, nggak hobi bayar. Hobinya berutang. Kata Rasulullah SAW, "Faqala, ala u'allimuka du'a in kana 'alaika min Uhudin dhahaban yang billah anka." Ya Allah. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Wahai Mu'adz, maukah engkau saya ajarkan satu doa yang mana seandainya engkau punya utang seharga seperti emas, seperti gunung Uhud. Utangnya seperti emas di gunung Uhud. Berapa kilo coba? Hah? Berapa ton? Utangnya sebanyak gunung Uhud. Besar apa tidak gunung Uhud itu? Besar. Segitu utangnya. Kalau dia jadikan emas. Dan kata Rasul, yaqdiyallahu anka, Allah akan bayarkan engkau. Cepat dia bayar. Apa doanya? Catat. Yang bagi punya utang catat. Benar ini. Doa melunasi utang. Saya belajar ngapal. Oh saya punya utang. Nanti siap-siap sama tahu kita berutang kan? Kita ngapalkan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baca. Apa kata Mu'adz? Qala ala ya Rasulullah. Tentu ya Rasul. Ajarkan saya itu doa. Mau? Jelas. Ada masalah dikit dikasih doa pakai bayar utang, bukan kasih duit, bayar doa. Ternyata bisa ngejar rezeki tersebut. Nih aja. Saya tulis kenapa tidak? Hah? Bagaimana saya tulis semuanya nggak ada waktu ya? Ini tandanya mau ditanya Ustaz namanya. Atau saya diktikan saja. Jangan saya tulis di atas panjang. Dan usahakan semua hafal. Bapak Ibu. Ini dianjurkan baca doa yang paling cepat. Doa ini melunasi utang cepat sekali. Ada doa-doa khusus memang paling cepat melunasi utang. Ini salah satu. Qul kata Rasul, ucapkan ini. Allahumma ya farijal ham wa kashifal dhur wa mujibal da'watil munqar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwa. Dibaca. Saya catat aja ya. Ditulis. Habis mencatat saya disuruh kopi lah. Allah, nggak jadi sih. Nanti dibuat tak berantakan itu seperti ini. Zaman sekarang, zaman dulu Imam Syafi'i kalau tak kopi tulis di tangan. Masih ada impian. Kalau zaman sekarang ini, seandainya ada, mungkin Imam Malik disuruh tulis juga. Habis dicatat, Ustaznya disuruh fotokopi. Habis fotokopi, Pak Ustaz ingat tadi kan antar ke rumah Pak Ustaz. Ya dicatat nanti doanya. Nanti dicatat, baca itu Bapak Ibu. Sunnah kita baca. Kenapa sunnah? Sunnah bagi kita baca karena Rasul mengajarkan kepada Muhammad. Apa katanya di sini? Allah
yang tadi kita pikir balik arah. Ini istilah kata dunia itu kan perempuan. Istilahnya puisi untuk manggil dia, rayuan untuk manggil dunia, gombalan untuk manggil dunia. Ini diajarkan sama Rasul. Kita kalau menggombal sama perempuan, ngomongkan rayuan, perempuan itu pasti dekat sama kita. Nah ini diajarkan ngerayu dunia. Buat dia dekat ini, dia sampai kita ngalahan sekecot. Ini dia. Dan kalau kita tambah sering baca doa, kita kasih orang berhutang. Kasih. Apa yang dikasih doa? Bukan uang, doa saya kasih dia bersama. Kita seperti tadi, ibu-ibu mau hafalin apa tidak? Mau dihafalin apa tidak? Bapak dihafalin apa tidak? Dihafalin, jangan tidak dihafalin, dihafalin. Catat, nanti minta siapa tulisin yang bagus, tulisan Arabnya pasti dimonton banyak. Orang-orang soleh, orang-orang bisa baca bahasa Arab, orang alim baca bahasa Arab, tulis, aja. Boleh silakan terus. Silakan kepada Bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kita silakan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Apa? Mic-nya, dia minta mic. Ada mic sebagai mic. Ibu-ibunya minta mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini salamnya lomba. Kalau orang cerdas cepat beginilah salam. Silakan. Anda yang kita sama teman atau keluarga, kalau kita sering mengajak untuk berbuat kebaikan, untuk majelis taklim atau menasihati kebaikan, apalagi tanda-tanda cinta kepada saudara kita muslim. Apakah tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang cinta kepada saudara kita. Nah, kita sendiri mengajak untuk majelis taklim atau menasihati dalam kebaikan. Ya. Sekian lagi yang Allahumma wafiqna ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ustazah di sini. Bapak Ibu pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana kalau kita menasihati saudara muslimah kita atau saudara muslim kita? Sering kita nasihat, sering kita ajak ke majelis taklim atau suatu kajian. Apakah itu salah satu daripada tanda kita cinta terhadap dia? Jawabannya, inilah tanda cinta kita kepada mereka, yaitu mereka kita ajak dalam kebaikan. Dan ini adalah sifat-sifat istri-istri para nabi dan sifat-sifat istri para sahabat. Mereka kalau mendapatkan suatu kebaikan, mereka ajarkan kepada istri yang lain, menyampaikan kepada istri yang lain. Mereka ajak suatu kebaikan sesuatu tersebut. Dan kata Imam Syafi'i, ada satu surah di dalam Al-Quran, seandainya tidak ada surah dalam Al-Quran, cukup itu surah. Surah apa itu? Surah Al-Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Kata Imam Syafi'i, seandainya tidak ada surah Al-Baqarah, tidak ada surah Al-Imran, tidak ada surah Al-Nisa, semua tidak ada surah dalam Al-Quran, cuma surah Al-Asr saja, sudah cukup untuk Al-Quran. Yang penting ada surah Al-Asr. Karena kenapa? Bunyinya bagaimana perintah orang yang dikatakan semua orang manusia rugi kecuali kalau nempel 3 hal. Pertama, illal ladzina amanu, pertama dia harus beriman, baru beramal soleh, lalu menasihati kepada setiap saudara. Berarti ini apa? Tanda orang yang tidak rugi di dunia adalah sering memberikan nasihat kepada orang lain dan bisa menerima nasihat. Saya ulangi lagi, memberi
kita pandai memberi nasihat, tapi kita tidak pandai dinasihat. Cepat ngambek kan? Saya yang boleh nasihat. Jelas. Masa dia nasihat anak kemarin? Nah, jangan. Jelas. Kita pun juga dianjurkan mendengar nasihat. Terutama daripada orang tua. Siapa sih kalau dia nasihat diam saja. Walaupun kita nggak cocok nasihat tersebut, diam. Kalau sama orang yang tua dia, begitu. Sama ustaz, sama guru, sama dia. Dapat nasihat. Makanya kita dianjurkan pergi ke rumah ulama. Kemarin dari Monkan banyak datang. Pas lebaran ke rumah saya banyak sekali. Masya Allah. Mereka datang berbondong-bondong silaturahmi. Lebaran. Masya Allah. Ini tanda mahabbah mereka kepada kami di sana. Mereka datang ziarah kepada kami. Dan kita disunahkan di sana setiap sahabat datang ke rumah Rasul minta nasihat banyak, makanya diulang kali ausini ya Rasul, nasihati minta nasihat. Kalau ketemu ulama siapa minta nasihat, kalau enggak minta doa, jangan minta yang lain. Yang lain itu minta ada doa jangan jelas seperti kita Bapak Ibu. Jelas, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Insya Allah bisa kita lanjutkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dan kembali ke majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.